Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Bara Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana cara merawat pohon alpukat yang ditanam di lahan terbuka seperti ini ya, tidak ditanam di dalam pot. Karena kemarin ada yang request untuk dibuatkan cara perawatan pohon alpukat ya, jangan hanya mangga saja tapi yang di lahan. Nah, ini kebetulan ada pohon alpukat yang saya tanam di lahan terbuka, tapi ini kondisinya mangkrak ya. Jadi ini baru saya lakukan pemupukan sekitar 1 bulan yang lalu. Ini sudah mulai terubus kembali. Kemudian langkah apa yang dilakukan agar nanti pertumbuhannya bagus, kemudian bebas dari hama. Dan kalau sudah seperti ini kondisinya bisa dilihat sendiri, rumput itu banyak sekali ya. Ini yang dapat menyebabkan tanaman alpukat ini bisa terserang beberapa hama atau mungkin penyakit ya, karena ini juga musim hujan, banyak hama yang datang ya. Biasanya banyak sekali hamanya, termasuk di sini juga yang paling membahayakan di pohon alpukat adalah hama penggerak batang, atau maksudnya hama penggerek batang maksudnya ya. Pohon alpukat ini memang bisa tumbuh dengan baik, tapi juga bisa terancam hama dan penyakit, terutama yang kondisinya seperti ini dibiarkan saja. Oke ya, ini mungkin akan menjadi part pertama ya, karena perawatan pohon alpukat ini nanti akan panjang ya. Ini adalah perawatan awal ya setelah ditanam. Ini termasuk pohon yang mangkrak tidak dirawat. Nah, ini akan saya lakukan perawatan awal itu seperti apa, termasuk pemupukan dan pemangkasan agar nanti bisa tumbuh dengan maksimal. Seperti apa caranya? Mari simak selengkapnya hanya di Hatake Bara Farm Channel. Seperti yang Anda lihat ya, di sekitaran tanaman alpukat ini ada beberapa rumput yang tumbuh liar. Ini juga akan menyebabkan tanaman kita banyak nanti hama akan hinggap di tanaman kita, termasuk nanti penggerak batang ya, ulat penggerak batang maksudnya. Saya salah terus kalau menyebut ulat penggerak batang ini. Ini merupakan tanaman alpukat yang saya sambung pendek. Jadi memang tumbuhnya itu seperti ini ya, ada yang sampai ke tanah. Ini juga yang akan menyebabkan hama dari tanah itu naik ke batang, kemudian berakibat pada terganggunya proses pertumbuhan. Jadi seperti ini ya, yang nempel ke tanah ini wajib untuk dilakukan pemangkasan. Saya akan pelihara yang ini saja, yang ke atas dan di sebelahnya ini ya, agar nanti sinar matahari itu bisa menembus batang utama. Ini sangat penting ya teman-teman. Jadi sinar matahari itu dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian jika sinar matahari dan sirkulasi udara tidak masuk ke batang utama, bisa menyebabkan terjadinya tanaman ini nanti gampang atau mudah terinfeksi jamur. Nah, seperti ini ya, yang nempel ke tanah itu wajib dibuang. Kemudian untuk pemupukan, jika di musim hujan seperti ini ya pupuk saja kalau ingin mempercepat pertumbuhan, menggunakan pupuk yang vegetatif ya. Bisa menggunakan pupuk NPK 16 atau mungkin menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Khusus untuk pemupukan masa pertumbuhan atau vegetatif ini memang terbilangnya mudah ya bos. Jadi hanya menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi juga
sangat bagus karena sudah ada nitrogen yang banyak jika di musim hujan ya, karena air hujan itu membawa banyak nitrogen, maka dari itu jika dipupuk ya pertumbuhannya akan semakin bagus. Tapi juga perlu diperhatikan bahwa musim hujan ini banyak sekali mengundang hama ya, karena pohon itu terubus mengundang hama seperti belalang seperti ini. Ini sudah saya contohkan belalang. Jadi dia itu bisa menghabiskan daun. Nah, maka dari itu bisa dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida. Oke, ini akan saya contohkan pemangkasannya terlebih dahulu ya. Nah, ini dibuang bos. Kemudian juga ini ada cabang yang nanti akan mengganggu pertumbuhan cabang ini ya. Ini wajib dibuang seperti ini. Intinya untuk cabang-cabang yang bersinggungan nantinya dan menghalangi sinar masuk ke batang utama. Oke ya, untuk yang ini nanti saya buang saja. Setelah kondisinya seperti ini bisa dibersihkan ya sekitarannya, kemudian nanti beberapa hari kemudian dilakukan pemupukan kembali. Ini kemarin sudah saya lakukan pemupukan menggunakan NPK 1616. Jadi untuk yang selanjutnya nanti bisa gunakan pupuk organik atau pupuk kandang yang sudah difermentasi. Seperti itu ya. Ini nanti akan saya bersihkan terlebih dahulu untuk sekelilingnya ya, agar nanti tidak mengundang hama atau mungkin penyakit. Oke ya. Ini malah hujan, akan saya lanjutkan kembali. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Oke bos, video akan saya lanjutkan ini ya. Baru saja turun hujan. Kemarin ini sempat tertunda karena langsung turun hujan. Kemudian ini sudah saya bersihkan dari rumput-rumputnya ya. Kemudian ini di bagian bawah tanamannya ini, di bawah tajuknya ini sudah saya timbun tanah kembali ya. Ini tujuannya agar nanti lebih tinggi dari tanah sekitar. Karena ini musim hujan, jangan biarkan air menggenang di bawah pohonnya, karena nanti bisa mengakibatkan busuk akar ya, akarnya itu tergenang. Ini nanti tidak baik untuk tanaman. Kali ini akan saya lakukan pemupukan ya. Nah, ini panas lagi ya, tapi nanti sore biasanya bisa turun hujan lagi. Oke ya, ini akan saya lakukan pemupukan ya, karena kemarin itu sudah saya lakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK 1616 atau pupuk sintetis. Maka biasa yang saya lakukan adalah di rolling menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang. Nah, ini saya lakukan tujuannya agar tanah di sekitaran ini tetap subur ya, tetap gembur. Jadi kalau dilakukan pemupukan menggunakan yang kimia terus atau sintetis terus, nanti tanah itu lama-lama bisa mengeras. Ini pun saya lakukan jika tanaman yang saya tanam di dalam pot ya, bukan di lahan saja. Wah, ini panasnya cetar lagi ya. Nggak masalah, ini akan saya lanjutkan daripada nanti sore hujan. Ini akan saya tabur dulu ya pupuknya di sekitaran tajuk, di bawah tajuknya. Jangan terlalu dekat ke pangkal batang utamanya, karena akarnya itu nanti ada di bawah tajuk ini, sudah berkembang bos ya. Jadi kalau kita melakukan pemupukan di dekat pangkalnya ya, itu akan kurang efektif. Akan saya tabur dulu pupuknya ya bos, seperti ini. Oke ya, ini pupuknya yang saya gunakan adalah pupuk organik, tapi ini saya beli bos ya, karena yang saya fermentasi sendiri
itu sudah habis, jadi saya beli. Ini ada campuran kohe kelelawarnya atau yang lebih dikenal dengan guano ya. Intinya teman-teman juga bisa menggunakan pupuk kandang, tapi ini ya yang penting akan saya jelaskan pada teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan pupuk kandang seperti pupuk kandang dari kambing atau mungkin kelinci, itu harus dilakukan fermentasi dulu ya, karena kalau tidak dilakukan fermentasi itu akan menyebabkan tanaman kita kalau langsung diambil dari kandang kemudian diletakkan di sini, ini bisa berbahaya ya. Bisa tanaman kita itu lama-lama akan mengalami layu, kering, kemudian berakhir pada kematian. Kenapa bisa seperti itu? Karena pupuk kandang yang baru diambil dari kandangnya ini ya, ini masih banyak mengandung patogen atau bibit-bibit penyakit yang lain. Ini akan mempengaruhi. Kemudian juga kalau langsung ditaruh di bawah pohon seperti ini, dia itu akan terfermentasi sendiri dan itu akan menimbulkan panas ya di area pohon kita dan mengganggu akar kita. Ini yang menyebabkan tanaman kita itu bisa mati mendadak karena dilakukan pemupukan. Kemarin itu contohnya tetangga saya baru nanam durian, kemudian pupuk dengan menggunakan pupuk kandang yang baru ya, yang belum difermentasi, langsung dilakukan pemupukan di sini ya. 3 hari saja tanaman itu sudah mulai layu, kemudian kering, berujung pada kematian. Itu contohnya ya, nggak usah jauh-jauh. Jadi tetangga saya sering melakukan hal seperti itu. Jadi minimal kalau tidak difermentasi ya diamkan dulu beberapa bulan sampai dia itu sudah terfermentasi dengan sendirinya, sudah tidak panas lagi, sudah lebih stabil. Jadi nanti jika dilakukan pemupukan ke tanaman itu sudah lebih oke lagi, bisa diserap oleh tanaman dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya ini bisa dilakukan penyemprotan ya menggunakan insektisida ya, tergantung hamanya. Kalau tanaman alpukat seperti ini ya biasanya belalang ya. Nah, di mana ya? Ini ada belalang tadi. Ini disemprot dengan menggunakan insektisida. Baik yang kontak dan lambung atau mungkin bisa menggunakan yang sistemik, karena ini masa pertumbuhan boleh-boleh saja ya. Silakan secara rutin ya. Biasanya yang saya lakukan itu adalah 2 minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali, tergantung kondisi tanaman. Jika sudah ada ciri-ciri atau tanda-tanda terserang hama, saya lakukan penyemprotan. Yang saya tanam ini adalah jenis alpukat Miki ya. Ini sambung pendek. Teman-teman nanti jika untuk ditanam di lahan, baiknya itu nanti sambungnya agak tinggi lagi ya, karena ada beberapa teman-teman yang berpendapat kalau sambungnya pendek itu lebih sulit perawatannya. Jangan sampai sambungannya itu terkubur tanah ya, atau tertimbun tanah. Hal ini akan mengakibatkan tanaman tersebut mudah kering, kemudian layu jika tergenang atau mungkin terkena penyakit lainnya. Ini sudah saya lakukan pemupukan ya. Untuk pemupukan ini nanti akan saya timbun tanah lagi agar nanti jika terkena air hujan itu pupuknya tidak terbawa oleh air hujan ya. Baiknya seperti itu, ditimbun lagi. Atau kalau musim kemarau itu saya lakukan pengocoran ya. Jadi pupuk yang seperti ini saya rendam dan saya sering melakukan pengocoran dengan air rendaman pupuk organik yang sudah difermentasi, atau pupuk kandang juga bisa direndam kemudian dikocorkan ke tanaman kita. Oke ya, seperti itu saja. Ini sudah mulai mendung lagi bos ya, jadi panas kemudian mendung lagi. Itu biasa di tempat saya, sudah hampir 1 bulan ini kondisinya seperti itu. Oke ya, untuk tahap awal perawatan seperti ini saja ya. Ini akan saya lanjutkan beberapa bulan yang akan datang. Ini bisa menjadi part pertama untuk perawatan pohon alpukat yang saya tanam di lahan terbuka, karena ini juga request dari teman-teman ya. Ya sebisa saya saja melakukan perawatan ya seperti ini. Ini saya contohkan di dekat sekitaran rumah saya ya. Kalau yang ditanam di lahan itu terlalu jauh, jadi saya contohkan di sini saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan dan mempraktekkan. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never stop as we shot from the top. We're gonna be too hot
hearts running wild. We're gonna